Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, pasti kita pernah berkeringat, iya kan? Nah, apa itu kira-kira berkeringat? Dan pada waktu kita berolahraga, tujuan kita itu berolahraga supaya apa? Supaya badan kita sehat. Dengan keluarnya keringat, tubuh kita itu akan menjadi sehat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ya. Di sini ada orang yang sedang berolahraga, ya. Keringat, ya, kalau dia itu berolahraga tentu dia itu akan mengeluarkan keringat. Jadi apa itu keringat? Keringat itu merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Nah, zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajarinya pada bab ini atau pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa saja organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi? Atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekskresi? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa tersebut yang disebut dengan ekskresi. Zat sisa tersebut itu berupa keringat, ya, urin. Nah, karbon dioksida itulah zat-zat sisa yang disebut dengan ekskresi. Jadi, ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh kita. Nah, apa saja itu organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi? Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi itu meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Ya, jadi ada 4 organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi. Ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang kulit. Ya, kulit. Nah, apa itu kulit? Kulit itu adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Itulah yang dimaksud dengan kulit. Nah, kulit itu terdiri atas 3 lapisan. Lapisannya itu ada lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang ketiga itu ada jaringan bawah kulit atau subkutan. Nah, seperti yang tertera atau yang bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar daripada lapisan-lapisan kulit. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, lapisan kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lapisan kulit ari atau epidermis. Jadi yang mana itu? Ini dia. Ya, ini dia lapisan kulit ari atau epidermis. Yang kedua itu ada lapisan kulit jangat atau dermis. Yang manakah itu? Ini. Ya, dermis. Dan yang ketiga itu ada jaringan bawah kulit atau sering disebut dengan subkutan. Yang mana ini? Ada jaringan subkutan. Nah, itulah ya lapisan-lapisan kulit yang ada pada tubuh kita. Oke, selanjutnya organ ekskresi yang kedua itu ada ginjal. Ya, ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti kacang merah. Panjangnya itu sekitar 10 cm. Beratnya kurang lebih 170 gram.
Letaknya di dalam rongga perut dan berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Nah, zat sisa metabolisme ini dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kandungan urin yang ada pada tubuh kita itu terdiri atas air, urea, dan garam mineral. Ya, jadi ginjal yang ada pada tubuh kita itu jumlahnya sepasang, terletak di buah pinggang kita, yaitu berbentuk seperti kacang merah. Dan ginjal dalam tubuh kita itu bisa mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin. Oke, nah sekarang kita bahas tentang bagian-bagian daripada ginjal pada tubuh kita. Ya, ginjal pada tubuh kita itu tersusun atas kulit ginjal atau korteks. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula. Dan yang ketiga itu ada rongga ginjal atau pelvis. Jadi, ginjal yang ada pada tubuh kita itu tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, seperti yang tertera dalam gambar ini. Nah, yang manakah itu kulit ginjal atau korteks? Yang ini dia, anakku. Ini namanya kulit ginjal atau korteks. Yang kedua, medula atau sumsum ginjal. Ini letaknya. Dan yang ketiga ini ada pelvis atau rongga ginjal. Ya. Nah, seperti yang supaya lebih jelas di sini Ibu membuat sebuah tabel. Ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ginjal itu tersusun atas 3. Yang pertama itu korteks, yang kedua itu medula, dan yang ketiga itu pelvis. Nah, korteks atau kulit ginjal itu terdiri atas nefron. Di dalam nefron ini terbagi lagi menjadi 2. Ada badan Malpighi dan ada tubulus. Ya, dan di badan Malpighi ini terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua ini ada tubulus. Nah, tubulus ini terbagi lagi menjadi 4. Ada lengkung Henle, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Ya. Itulah dia bagian-bagian daripada ginjal. Maaf ya, Ibu batuk karena terlampau semangat. Oke. Yang ketiga, ya, organ penyusun sistem ekskresi yang ketiga itu ada hati. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, normal beratnya itu kurang dari 2 kg dan berwarna merah. Hati itu bisa menghasilkan empedu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cairannya berwarna kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Itulah dia hati. Ya, jadi hati ini seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, pada gambar inilah gambar hati atau letak hati yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Dan ya, hati ini bisa menghasilkan empedu. Empedu yang dihasilkan akan ditampung dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Dan itulah ya kenapa warna feses kita atau urin kita itu berubah warna. Itu karena di dalam hati itu mengandung zat bilirubin. Oke, organ-organ penyusun sistem ekskresi yang keempat itu ada paru-paru. Ya, paru-paru.
Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru itu adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 organ-organ penyusun sistem ekskresi. Yang pertama ada tadi kulit, ginjal, hati, dan yang keempat itu ada paru-paru. Oke, itulah dia organ-organ penyusun sistem ekskresi yang ada pada tubuh kita. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, jelaskan fungsi hati sebagai alat ekskresi. Ya, fungsi hati di sini adalah mengeluarkan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan makanan. Nah, selain itu juga hati juga mengeluarkan urea ke dalam ginjal yang merupakan sisa-sisa pencernaan protein. Oke, nah demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat bermanfaat dan kamu itu bisa menyimpulkan ya apa saja itu organ-organ penyusun sistem ekskresi pada tubuh kita. Nah, agar kamu itu lebih paham, sekarang kamu buka buku paket kamu halaman 80. Di situ ada soal nomor 1 sampai nomor 3, itu kamu kerjakan. Dan apabila sudah selesai, kirim ke WA Ibu. Oke, nah ini saja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi Ibu simpulkan bahwa organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia itu ada 4. Ada itu kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga tetap semangat walaupun ya kita sedang corona sedang berkeliaran tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi kita tetap semangat dan tetap stay atau tetap berdiam diri di rumah. Oke, selamat pagi.